Pada perkuliahan hari ini, kita akan membahas perkuliahan terkait dengan materi kedaulatan negara pada ruang udara di atas wilayahnya, pelanggaran wilayah udara, dan penegakan hukumnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa makna carta dari hukum udara internasional diatur pada pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang berbunyi, "The contracting states recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory." Jadi ketentuan dari pasal 1 Konvensi Chicago 1944 ini sebelumnya pernah juga diatur dalam Konvensi Paris 1919. Sama pada pasal 1, rumusannya adalah the high contracting parties recognize that every power has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory. Kemudian saat ini makna carta dari hukum udara internasional ini adalah Konvensi Chicago 1944 yang pada pasal 1 tadi menentukan bahwa setiap negara peserta mengakui bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang komplit dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 ini banyak juga permasalahan dalam pengertian definisinya. Antara lain apa yang dimaksud dengan airspace, sampai sekarang belum ada definisi yang mengaturnya. Belum ada kesepakatan internasional yang mengatur definisi dari airspace dan outer space, ruang udara dan ruang angkasa. Begitu juga pengertian teritori. Kalau pengertian teritori itu pada pasal 2 Konvensi Chicago 1944, yaitu Convention on International Civil Aviation, itu ditentukan bahwa yang dimaksud dengan teritori ini adalah meliputi daratan atau land areas atau wilayah daratan atau land areas dan perairan wilayah atau territorial waters. Ketentuan tersebut di atas pada pasal 1 Konvensi Chicago 1944 juga diakomodir di dalam Undang-Undang Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Ketentuan ini bisa dibaca pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Kemudian pada pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 1 2009 itu dijelaskan juga apa yang dimaksud dengan wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Wilayah udara itu pengertiannya diatur di dalam pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dinyatakan di situ wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Wilayah udara Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelagic states berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1962, di pada Konvensi Hukum Laut 1982, meliputi ruang udara di atas land territory atau wilayah daratan, ruang udara di atas internal water atau perairan pedalaman, ruang udara di atas territorial sea atau laut teritorial, dan ruang udara di atas archipelagic waters atau perairan kepulauan. Dasar hukum ruang udara di atas perairan kepulauan ini bisa kita lihat pada pasal 49 ayat 2
dari Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 bahwa kedaulatan negara kepulauan meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan. Kemudian kita akan menengok bagaimana pengaturan pelanggaran wilayah udara itu di dalam Undang-Undang Penerbangan yang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. Ketentuan ini diatur pada pasal 58 yang menyatakan barang siapa mengoperasikan pesawat udara asing dari, ke, atau melalui wilayah Republik Indonesia dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda setinggi-tingginya 60 juta rupiah. Namun tindak pidana pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tersebut tidak lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Kemudian kita akan sedikit melihat ruang udara itu, batas kedaulatan ke atasnya atau delimitasinya seperti apa ya. Kita akan melihat dari beberapa pendapat, antara lain pertama hasil sidang Dewan Penerbangan Republik Indonesia tahun 2003, yang mana penetapan batas atau delimitasi antara ruang udara dengan ruang angkasa pada ketinggian 110 km dari permukaan laut. Kemudian ketentuan dari Sidang Depanri 2003 ini juga diatur di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan. Kemudian kita akan bandingkan bagaimana pendapat dengan beberapa negara, antara lain di sini yang diajukan oleh Rusia, Draft Treaty on the Prevention of the Placement Weapon in Outer Space. Saya mendapatkan draft ini tahun 2007 ketika saya sebagai anggota delegasi Republik Indonesia dalam sidang UN COBUS di Vienna, Austria pada tahun 2007. Di sini dikatakan outer space means space beyond the elevation of approximately 100 km above ocean level of the earth. Jadi kelihatannya hampir sama ya, antara 100-110 km pada umumnya. Beberapa teori dan beberapa draft konvensi yang mengatur delimitasi ruang udara dan ruang angkasa. Kemudian juga ada yang seputar ketinggian ini, ada teori yang dinamakan aeronautical ceiling theory. Jadi demarkasi berdasarkan kriteria ilmiah dan teknik. Dikatakan di sini dalam aeronautical ceiling theory ini bahwa pesawat udara itu mampu terbang paling tinggi dari permukaan laut adalah 80 km. Sedangkan suatu benda dapat mengorbit pada ruang angkasa atau outer space paling rendah 120 km. Sehingga aeronautical ceiling theory ini memberikan solusi tawaran atau saran, ruang udara itu ketinggiannya atau ruang angkasa itu dimulai pada ketinggian antara 80 sampai dengan 120 km di tengah-tengahnya, yaitu 100 km dari mean sea level. Kita sekarang akan melihat implementasi penegakan hukum sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Jadi pernah terjadi kasus atas nama William Henry Scott Bloxham dalam putusan tingkat pertama berdasarkan putusan
Pengadilan Negeri Merauke nomor 169/PIT/B/2008/PN Merauke tanggal 15 Januari 2009 memutuskan antara lain: 1. Menyatakan terdakwa William Henry Scott Bloxham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan pesawat udara sipil asing ke wilayah Republik Indonesia tidak berdasarkan perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral atau izin khusus. Dengan demikian melanggar pasal 58 pasal 13 ayat 2 Undang-Undang nomor 15 tahun 1992 tentang penerbangan. Pada amar berikutnya memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 50 juta. Pernah terjadi juga pelanggaran wilayah, itu bisa kita bandingkan dengan putusan Kolegium Yudisial Mahkamah Agung Uni Soviet, kasus pidana atas nama terdakwa Matthias Ras tanggal 28 Mei 1987 yang menjatuhkan pidana 4 tahun penjara. Selanjutnya, terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura dan tanggal 5 Maret 2009 Pengadilan Tinggi Jayapura memutus lepas dari segala tuntutan hukum Olsla van Ali Rechtsvervolging terhadap William Henry Scott Bloxham dengan pertimbangan hukum antara lain pasal 51 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan tanggal 10 Juni 2009 memutus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura atau menolak permohonan kasasi dari jaksa. Kemudian pengaturan penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bisa kita lihat pada pasal 10 huruf B yang bunyinya Angkatan Udara bertugas melaksanakan tugas TNI Matra Udara di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Kemudian di dalam penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan udara adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan untuk menjamin terciptanya kondisi wilayah udara yang aman serta bebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah udara yurisdiksi nasional. Tugas menegakkan hukum pada pasal 10 huruf B tersebut menurut Bapak masih memerlukan penguatan norma hukum pada tataran undang-undang. Dalam hal ini pengaturan tindak pidana penerbangan yang terkait dengan pertahanan negara dan penyidik oleh TNI AU. Kemudian pengaturan dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia. Itu diatur pada pasal 11, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 2 dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 10 ayat 2, pesawat udara sipil asing tidak berjadwal yang terbang ke dan dari atau melalui wilayah udara harus memiliki izin diplomatik atau diplomatic clearance, izin keamanan atau security clearance, dan persetujuan terbang atau flight approval. Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan kewenangan. Kemudian ada ketentuan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi atau administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Setahu Bapak, ketentuan pasal 11 tersebut sampai sekarang belum terimplementasi, sehingga perlu penguatan pada norma undang-undang, pada tataran undang-undang. Bagaimana kita lihat mekanisme pengaturan pelanggaran wilayah udara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Itu sebelumnya Bapak sampaikan apa sih yang dimaksud dengan wilayah melanggar wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu diatur pada pasal 8 ayat 1, penjelasan maksud saya, penjelasan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang menentukan melanggar wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memasuki wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin. Kemudian bagaimana mekanismenya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009? Nah, kita perhatikan bersama. Pada ayat 1, pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan NKRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diperingatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh personel pemandu lalu lintas penerbangan. Kemudian pada ayat 2, pesawat udara yang akan dan telah memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 2 dan ayat 4 diperingatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh personel pemandu lalu lintas penerbangan. Kemudian personel pemandu lalu lintas penerbangan wajib menginformasikan pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan dan kawasan udara terlarang dan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 kepada aparat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertahanan negara. Kemudian pada pasal ayat 4, pasal 8 ayat 4 tadi ditentukan dalam hal peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak ditaati, dilakukan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara, jadi oleh state aircraft, untuk keluar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau kawasan udara terlarang dan terbatas, atau untuk mendarat di pangkalan udara atau bandar udara tertentu di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang ayat 5 sangat menarik ini ya. Personil pesawat udara dan seluruh muatannya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diperiksa dan disidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian pada pasal 8 ayat 5 itu memerintahkan dilakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap personel yang melakukan pelanggaran wilayah udara. Jadi ada perintah memeriksa dan menyidik. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tersebut tidak mengatur kelanjutan mengatur tindak pidananya dan sanksinya serta penyidikannya. Di sini letak permasalahan, yaitu adanya kevakuman hukum yang ada dalam penegakan hukum pelanggaran wilayah udara Republik Indonesia. Sebagai penutup perkuliahan hari ini, dapatlah Bapak sampaikan suatu kesimpulan bahwa dengan melihat dasar hukum dan pembahasan pada perkuliahan hari ini, ternyata masih diperlukan norma hukum pada tataran undang-undang yang mengatur tindak pidana melanggar wilayah udara negara Kesatuan Republik Indonesia
dan penyidikan, serta proses hukumnya yang lebih lengkap sehingga bisa operasional. Mungkin ada pertanyaan, undang-undang apa yang tepat untuk mengatur permasalahan ini? Kalau menurut Bapak ada dua alternatif. Alternatif pertama bisa melakukan amandemen atau perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Karena undang-undang ini sudah mengatur mekanisme cukup baik. Kemudian pada pasal 8 ayat 5 tadi Undang-Undang Nomor 1 2009 itu sudah memerintahkan dilakukan penyidikan. Definisinya sudah diatur di dalam penjelasan pasal 8. Namun demikian ternyata tidak diikuti dengan pengaturan tindak pidananya dan pengaturan penyidikannya. Sehingga terjadi kelemahan hukum atau kevakuman hukum di dalam permasalahan ini. Yang bisa dilakukan amandemen, dilengkapi. Kemudian alternatif kedua adalah bisa dimuat atau diatur di dalam Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara. Yang setahu Bapak sekarang ini prosesnya pada rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara. Di dalam Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara ini perlu ditegaskan atau diatur mekanisme, bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara, kemudian juga diatur mengenai definisinya, dan juga tindak pidananya, serta penyidikan dan proses hukumnya yang lebih lengkap, sehingga akan bisa operasional dengan baik, sebagaimana kita harapkan bersama. Demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih. Salam Dirgantara.